Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa kembali di Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat, luar biasa. Bahkan apapun keadaan kita saudara ya, kita mau mengambil bagian kita. Bagian kita adalah apa? Tetap memuji, menyembah Tuhan, berdoa, mencari isi hatinya. Karena itu malam hari ini biar kita mau datang di hadapan hadirat Tuhan, membawa pujian penyembahan kita, membangun mesbah doa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini Tuhan Engkau memilih kami untuk ada di bait-Mu yang kudus, memuji menyembah Engkau. Ajar kami menghormati hadirat Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Tuhan mengerti keadaan kami, bahkan lebih dari diri kami sendiri. Dan Tuhan juga peduli kepada kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, itu janji firman-Mu. Karena itu kuduskan dan layakkan kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari katakan pujian ini tuh di hadapan Tuhan. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Lebih lagi saudara katakan dengan iman, Tuhan mengerti, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Tuhan peduli, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Tuhan minta, namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi. Saudara, lebih lagi engkau yang mulai kurang percaya kepada Tuhan, katakan Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, persoalan yang kita alami saudara, amin. Alami, namun satu yang Dia minta agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan mengerti, Tuhan peduli dengan persoalan yang sedang saudara dan saya alami. Apapun keadaan kita, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Hanya satu yang Tuhan minta, tetaplah percaya, tetaplah berharap kepada Dia. Lebih lagi saudara katakan di hadapan Tuhan, Dia mengerti, Dia peduli. Yes, amin. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Dia mengerti, Dia peduli. Katakan
pada Tuhan, pada dirimu sendiri. Persoalan yang sedang terjadi, Dia mengerti. Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Tuhan minta, namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Oh, kami percaya, kami percaya Tuhan, Engkau yang turut bekerja. Kami tahu tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Lewat persoalan, lewat masalah yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Karena itu Bapa, tidak pernah Kau tinggalkan kami. Mari katakan, tangan Tuhan sedang merendah hidup kami. Suatu karya, amin, yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih. Lebih lagi katakan, tangan Tuhan sedang merendah, sedang merendah suatu karya, amin, yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Lebih lagi katakan, Engkau sedang merendah Tuhan di dalam hidup kami, suatu karya yang agung dan mulia Tuhan, amin. Kami percaya saatnya satu saat akan tiba nanti. Tuhan, Engkau menunjukkan pelangi kasih-Mu di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih, terima kasih, sebab Engkau turut bekerja merendah hidup kami Tuhan, menjadi indah di mata-Mu, menjadi indah di mata semua orang. Terus Tuhan, pertajam hidup kami, perindah hidup kami di dalam segala perkara. Kami tahu Tuhan turut bekerja. Lebih lagi katakan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi. Lebih lagi katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia, saatnya kan tiba nanti. Kau lihat pelangi
dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang luar biasa. Kita percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita saudara. Lewat berbagai hal, lewat berbagai persoalan, Dia punya cara untuk menyelamatkan kita. Karena itu bagian kita tetap percaya pada rencana dan kuasa Tuhan bagi hidupmu. Mari hari ini angkat imanmu kepada Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan malam hari ini, Kau selalu punya cara. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam Kau selalu punya cara. Untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu Tuhan. Amin. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Lebih lagi katakan, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan kami tenang Tuhan di dalam cara-Mu. Yes Lord Jesus, biar cara-Mu yang ajaib itu terjadi dalam hidup kami Bapa. Pakai cara-Mu Tuhan untuk menyelesaikan setiap persoalan di dalam hidup kami. Kami hanya pasrah berserah kepada Tuhan. Kami percaya cara Tuhan itulah cara yang terbaik bagi kami. Mari angkat hati dan imanmu, percaya Tuhan masih bekerja dengan caranya. Lebih lagi katakan saudara, Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban. Kau dahsyat Tuhan, amin, dalam segala perbuatanmu. Lebih lagi katakan, Kau selalu punya cara. Yes, amin, untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat Tuhan. Yes, segala perbuatanmu. Amin. Lebih lagi saudara, Kau selalu, amin, Engkau selalu punya cara untuk menolong hidup kami Tuhan. Engkau selalu punya jalan keajaiban-Mu Tuhan. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu Yesus. Ya Tuhan, dan kami tenang di dalam cara-Mu. Kami tenang di dalam cara-Mu Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami. Lakukan kehendak-Mu atas hidup kami yang terbaik Tuhan. Sekalipun berat bagi kami, namun kami mau
terus bersandar dan percaya bahwa Tuhan punya cara bagi kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berbicara lewat kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahkan hidup kami, teguhkan kami, agar hati kami terus percaya dan berharap. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya seperti biasa, saya akan menyampaikan dan membacakan kesaksian terlebih dahulu. Shalom Ibu, saya mau memberi kesaksian saya. Sekitar 7 tahun yang lalu saya tuh divonis dokter menderita katup jantung bocor. Dan dokter juga memberitahukan kepada saya harus berhati-hati apabila saya kena flu atau minum obat flu. Sekitar beberapa waktu yang lalu saya tertular teman kantor saya. Dan akhirnya saya kena flu berat. Saya batuk berdahak, bahkan ada demam dan juga pilek. Saya sudah pergi ke dokter umum dan saya lupa bilang kalau jantung saya bermasalah. Akhirnya saya diberi obat dokter dan benar. Ketika saya minum obat dokter, dada kiri saya sesak dan terasa sakit sekali. Bahkan sakitnya itu tidak kunjung sembuh. Bahkan semakin mengganggu. Belum lagi saya biduran, ya seluruh badan biduran tuh kayak bentol-bentol itu saudara ya. Entah kenapa saya nggak tahu, sampai badan saya lemas dan saya tidak bertenaga, maunya tidur saja. Satu hari saya mengikuti mesbah doa dan saat itu ibu berkata tumpang tangan di dada. Ibu berdoa untuk yang sakit dan saya menumpangkan tangan di dada saya yang sakit. Saya berdoa, saya percaya dalam nama Yesus dada kiri saya sembuh. Ketika saya bangun paginya, saya bisa beraktivitas seperti biasa. Walaupun masih lemes, tapi saya bisa berangkat ke kantor. Sesampai di kantor, ada yang aneh dengan tubuh saya, Bu. Seperti ada sesuatu yang rasa yang hilang. Biasanya saya rasakan ini tidak ada lagi. Hingga sore hari saya merasa dada kiri saya tidak sakit sedikit pun. Begitu juga sampai hari ini saya bersaksi saya tidak merasakan sakit lagi dan saya disembuhkan Tuhan. Demikianlah kesaksian saya Bu. Saya mau berterima kasih untuk semua khotbah-khotbah Ibu. Semakin hari saya semakin intim dengan Tuhan. Saya mendengarkan firman, bahkan semakin banyak hikmat yang bisa saya dapatkan. Saya mau terus belajar hingga sampai kesudahan zaman, Bu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih juga buat Ibu sekeluarga, seluruh tim mesbah doa, biarlah Tuhan selalu memberkati Ibu sehat selalu, dan lewat pelayanan Ibu semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal dan mengasihi Tuhan. Puji Tuhan saudara ya, kita punya Tuhan yang baik, Tuhan yang luar biasa, yang tahu ya batas kekuatan kita. Karena itu Dia tidak pernah membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Kita semua terus berdoa, ya kesembuhan sempurna boleh terjadi, ya bahkan katup jantung yang bocor Tuhan sembuhkan. Terima kasih buat kesaksiannya dan hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Sudah sampai di Keluaran 10. Tadi malam kita sudah selesaikan dengan ya Keluaran 10 tentang tulah yang ke-8 yaitu belalang. Seluruh tanah Mesir dipenuhi dengan belalang saudara. Dan hari ini kita masuk pada Keluaran pasal yang ke-10, masih di Keluaran pasal 10, tapi sekarang kita masuk ayat 21, yaitu tulah ke-9. Apa tulah ke-9? Gelap gulita.
Kita tahu kemarin Musa sudah berkata ya bahwa dia akan berdoa supaya Tuhan menghardik belalang itu dari tanah Mesir, dan Musa sudah berkata ya Firaun sudah berkata di depan Musa, "Aku telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu." Kiranya dia mengampuni, ya berdoalah supaya belalang-belalang ini pergi. Dan akhirnya Musa berdoa, lalu datanglah angin bertiup, saudara ya. Dan kita tahu bersama angin barat yang sangat kencang membawa semua belalang itu dan melemparnya ke dalam laut Teberau. Dan akhirnya ya Mesir terbebas dari belalang, tetapi tetap saja ya Firaun masih sombong, ya dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sekarang kita lanjut ayat 21, tulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir, sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengelurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Ya, tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari, tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Kita melihat saudara, Tuhan menyuruh untuk Musa melakukan lagi tanda mujizat, tanda ajaib ya. Ketika Musa mengangkat tongkatnya ke langit, maka datanglah gelap gulita di atas seluruh Mesir. Saudara, ketika setiap tulah yang suram turun ke atas negeri itu, ya maka orang-orang Mesir menyadari ya bahwa betapa tidak berdayanya dewa-dewa mereka. Ya kita lihat dari awal dulu Firaun juga memakai tukang sihir, Musa buat katak, dia juga bikin tulah katak. Ya Musa tongkatnya dilempar jadi ular, tukang sihir juga dewa-dewanya bikin jadi ular. Tetapi semakin ke sini ya Tuhan menyatakan terus mujizat demi mujizatnya, ya orang Mesir semakin tidak berdaya dan melihat bahwa dewa-dewa mereka itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah orang Israel. Biarlah lewat hidup kita juga orang boleh melihat bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Karena itu saudara, hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, kuncinya kita mau merendahkan diri, kita mau hidup sungguh-sungguh, maka dia Tuhan yang sanggup menyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Ya, kita melihat dari awal pertama kali saudara. Ya, ketika bangsa Israel ya disuruh Tuhan keluar, Tuhan menyuruh ya, bayangkan dari pertama kali ya tulah terjadi itu yaitu air menjadi darah. Kita ingat bersama ya. Dan pada zaman itu orang Mesir mempercayai Hathor, yaitu dewi sapi yang dipercaya amat terampil dan berkuasa, tapi tidak berdaya ketika ternak-ternak orang Mesir akhirnya mati semua. Mereka juga percaya akan Amon-Re, yaitu dewa matahari dan kepala dari dewa-dewa Mesir. Tidak dapat menghentikan kegelapan yang mengerikan yang menutupi Mesir selama 3 hari. Padahal mereka punya dewa matahari yang dipercaya sebagai pembawa terang. Tapi buktinya ketika Tuhan mengizinkan gelap gulita 3 hari di tanah Mesir, bahkan dewa-dewa mereka tidak sanggup menolong dan membuat terang ada di Mesir, saudara ya. Dewa-dewa Mesir itu ya sebenarnya mereka bukanlah pribadi, ya tetapi hanya berpusat di sekitar gambaran-gambaran. Ya seperti matahari atau hewan atau sungai yang begitu banyak jumlahnya. Ya dan dipercaya oleh orang Mesir sebagai hal-hal yang membawa kuasa, padahal tidak saudara. Sebaliknya ya Allah orang Ibrani atau orang Israel itu adalah satu pribadi yang hidup. Ya benar-benar dia pribadi Tuhan. Ya bukan seperti dewa-dewa yang hanya gambaran matahari, ya gambaran sapi dan lain sebagainya.
Dan disinilah kita melihat saudara perbedaan antara Allah Israel dan dewa-dewa di Mesir. Yang benar-benar Allah itu adalah pribadi yang hanya satu-satunya Allah. Dia pencipta segala semesta. Ya, dia satu-satunya Allah yang layak untuk disembah. Allah yang membuktikan kepada orang-orang Mesir dan juga orang Israel bahwa dia benar-benar Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Di sana dikatakan orang bahkan tidak dapat bangun karena gelap yang begitu rupa di Mesir. Dan semua orang Israel lucu, di dalam kediaman orang Israel ada terang, tapi di tanah Mesir semua gelap. 24, lalu Fir'aun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Mulai melemah. Tadinya dia bilang gak boleh kalau kamu pergi, perempuannya semua pergi, anak-anak pergi, ternak-ternak pergi, gak boleh. Yang boleh hanya laki-laki. Musa berkata, "Tidak, kami dan seluruh bangsa kami dan seluruh ternak yang kami miliki akan pergi bersama kami." Fir'aun berkata, "Kali ini karena tulah gelap yang turun atas Mesir 3 hari lamanya." Fir'aun berkata, "Kamu boleh pergi tapi jangan bawa domba-dombamu, kambingmu, jangan kamu bawa. Kamu boleh pergi semua, anak-anakmu, orang-orang lelakimu bawa semua pergi, tapi lembu, sapi, kambing, dombamu jangan kau bawa." Ayat 25, tapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami." 26, dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami, dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana. Tetapi Tuhan mengeraskan hati Fir'aun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. 26, lalu Fir'aun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi." Jadi sudah emosi juga saudara. Musa emosi juga Fir'aun. Sudah tidak mau lihat muka lagi, artinya sudah nggak mau peduli, sudah cukup, Fir'aun bilang. Mengapa Fir'aun begitu enggan untuk membiarkan bangsa Israel pergi? Orang-orang Ibrani itu merupakan tenaga kerja gratis untuk Mesir. Yang membangun kota-kota mereka sebagai pemimpin Mesir, Fir'aun tidak akan dengan mudah membiarkan sumber daya yang membangun bangsanya itu pergi. Orang Israel disuruh membuat batu bata, disuruh membuat apa aja untuk pembangunan di negeri itu, kerja gratis, sudah kerja paksa, tidak dibayar, dijadiin budak. Jadi tidak mungkin dia akan melepaskan begitu saja. Tapi itulah Tuhan. Tuhan menyatakan pribadinya sebagai Tuhan yang lebih berkuasa di atas segala-galanya. Saudara, hari ini kita melihat bahwa Tuhan mau kita ini senantiasa memberitakan kebesaran nama Tuhan. Tuhan mau kita menyatakan perbedaan antara Allah yang kita sembah, antara Tuhan yang kita tinggikan itu. Kita harus memberi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kita bahwa dia Tuhan yang berbeda dan dia sanggup melakukan segala perkara. Dan karena itu saudara, kita akan melihat bahwa saat kita sungguh-sungguh merendahkan diri di kaki Tuhan, percaya kepada Tuhan, maka dia Tuhan juga yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kita. Seperti bangsa Israel, bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya, kebesarannya. Bahkan orang Mesir pun melihat bahwa
Sungguh Allah Israel itu Tuhan yang hidup. Saudara harus percaya bahwa Tuhan sanggup memberkati hidupmu. Dia sanggup menyatakan perbedaan antara hidup kita dengan hidup orang lain yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena itu bagian kita sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Carilah Tuhan sampai kita menemukan Dia dan kita menemukan kebesaran kuasa-Nya. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Tuhan perlengkapi setiap kami dan bawa kami mengalami kuasa Tuhan yang besar. Bawa kami tahu dan lihat bahwa kami punya Allah yang hidup. Dan biar orang lain juga melihat Tuhan kami itu hidup. Dengan dinyatakannya perbedaan antara kami yang sungguh-sungguh mencari Engkau dengan yang tidak. Kami berdoa hari ini pemulihan demi pemulihan terjadi. Supaya itu boleh menjadi tanda orang melihat Yesus yang kami sembah itu hidup. Pulihkan rumah tangga, keluarga kami, suami, istri, anak-anak dipulihkan Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera dan sukacita dan Tuhan beri kelimpahan. Sehingga keluarga demi keluarga tidak berkekurangan dan nama Tuhan dipermuliakan, bahkan kami boleh menjadi berkat. Berkati keluarga besar kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, bahkan semua yang belum mengenal Engkau Tuhan jamah dan lawat. Kami terus berdoa untuk setiap mereka yang sakit, sembuhkan Tuhan. Biarlah ini juga boleh menjadi tanda bagi kemuliaan-Mu. Setiap kami yang berharap kepada Tuhan, kami berdoa, terutama hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sakit, yang terbaring sakit. Tuhan pegang kendali, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Lawatan-Mu tercurah, anugerah-Mu tercurah. Jamah Tuhan supaya sungguh-sungguh setiap anak-anak Tuhan boleh ada di dalam perkenanan Tuhan, boleh mengalami kuasa Tuhan dan boleh bersaksi bagi kebesaran nama Tuhan. Ampuni kalau sakit ini terjadi karena dosa, ampuni kami. Kalau kuasa kegelapan kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Mari letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya aku disembuhkan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam tekanan hidup yang berat. Tuhan jamah jiwa kami, berikan kelegaan, kesembuhan terutama secara jiwa. Yang mengalami tekanan yang berat, himpitan hidup yang berat, masalah ekonomi, keuangan, hutang piutang, masalah-masalah dalam rumah tangga, pemulihan, Tuhan pulihkan. Kami berdoa Bapa, setiap mereka yang terikat dengan roh-roh kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan amarah, kebencian, kepahitan, dendam, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat dengan segala roh-roh minuman keras, rokok, narkoba, yang terikat dengan game online, judi online, yang terikat dengan obat tidur, obat penenang, kami tolak, patahkan, hancurkan dalam nama Yesus. Yang terikat dengan kepahitan, kemarahan, intimidasi, kekhawatiran, kami buang ketakutan di dalam nama Yesus. Lepaskan dan bebaskan setiap kami. Berkati mereka yang rindu punya keturunan, Tuhan bukakan kandungan yang tertutup dalam nama Yesus. Keturunan ilahi Tuhan percayakan. Kami berdoa untuk setiap mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupi. Berkati Bapa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, Tuhan lawat. Dari Sabang sampai Merauke, berkati tanah ini Bapa. Penduduknya diberkati Tuhan. Tanahnya diberkati, air, udara diberkati Tuhan. Pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan diberkati Tuhan di atas bangsa kami. Indonesia menjadi negara yang makmur, bahkan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran kabinet, TNI, Polri, Tuhan pegang kendali. Pemerintahan di bangsa kami adalah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Kami taklukkan segala roh-roh pemberontakan, roh-roh kekerasan, kepentingan-kepentingan diri, politik-politik uang, khususnya menjelang pemilu nanti 2024. Tuhan yang menentukan pemimpin yang terbaik. Kami berdoa buat semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Lawatan jamahan-Mu terjadi, Tuhan hujan pertobatan tercurah. Terima kasih Bapa, kami percaya anugerah Tuhan cukup bagi setiap kami. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Mari kita buka hati dan tangan kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah Engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang. Karena itu terimalah kiranya
Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup memulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel.